Bahkan Asy-Syafi'iyah, madhab yang kebanyakan kita anut di Indonesia, justru mengatakan orang yang tidak mampu finansial itu tidak disunnahkan menikah. Nikah hukumnya bukan sunnah tapi khilaful aula begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Menikah bikin kaya, ini seperti mantra ya, seperti mantra yang kemudian menyihir banyak kalangan baik laki atau perempuan. Dengan mantra ini banyak laki-laki yang berani maju ke pelaminan, datang ke rumah orang tua wanita kemudian menyatakan keinginannya untuk menikah dengan alasan menghidupi sunnah. Dengan ini kita bisa mencukupkan keluarganya. Dan juga perempuan tersihir dengan adanya riwayat bahwa orang nikah bikin kaya, dia pun rela menerima siapapun yang datang kepada dia walaupun dia nggak jelas bagaimana ke depannya begitu. Padahal nyatanya ya betul kita dapati banyak orang kaya raya karena setelah menikah. Tapi pun kita tidak bisa menutup mata, banyak orang yang juga menumpuk hutangnya setelah menikah, entah hutang karena vendor resepsi atau hutang kebutuhan yang lainnya. Dan juga kita banyak menemukan banyak orang yang sudah menikah tapi kontrakannya belum lunas juga, cicilan motornya juga nggak beres-beres kan begitu. Dan teori ekonomi pun tidak mengatakan demikian, bahwa nikah adalah salah satu cara untuk mendatangkan kekayaan. Ada riwayat memang dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini yang kami dapati bahwa memang inilah yang sering dijadikan semacam kampanye bagi beberapa aktivis untuk mengkampanyekan pernikahan kepada kaula muda, bahwa kenapa takut menikah, karena kalau menikah Allah, kalau kalian fakir Allah akan mencukupkan kalian, dalam surat An-Nur ayat 32. Saya video ini tidak dalam rangka menyalahkan apa yang kita baca dari Al-Quran, bukan itu maksudnya begitu. Dan tapi saya juga dalam video ini mengajak untuk kita berpikir secara logis tentang sebab dan musabab, tentang sebab dan apa yang dihasilkan dari sebab tersebut begitu ya. Ada beberapa poin yang saya ingin kemukakan. Pertama, hadis atau riwayat tentang adanya ganjaran pahala yang mana salah satunya adalah keberkahan yang bertambah atau rezeki yang meluas yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, atau Allah dalam Al-Quran, itu banyak versinya, bukan cuma soal nikah. Misalnya Nabi Muhammad pernah menyebut orang yang banyak bersilaturahmi itu juga termasuk salah satu hal yang memperpanjang rezeki, meluaskan rezeki. Allah dalam Al-Quran fakultu staghfiru, istighfar itu juga melancarkan rezeki. Allah juga mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan orang yang sholat qobliyah subuh pahalanya seperti dunia dan seisinya begitu. Dari artinya kalau memang untuk mencari kekayaan, nikah bukan satu-satunya cara begitu, kemudian dia menabrak beberapa hal yang ditetapkan oleh ulama. Bahkan Asy-Syafi'iyah, madhab yang kebanyakan kita anut di Indonesia, justru mengatakan orang yang tidak mampu finansial itu tidak disunnahkan menikah. Nikah hukumnya bukan sunnah tapi khilaful aula begitu. Maka memahami hadis ini teman-teman yang dirahmati Allah, atau riwayat ini, tidak kemudian mutlak bahwa nikah menjadi sebab orang jadi kaya raya, karena faktanya tidak begitu. Faktanya tidak begitu. Ayat surat An-Nur ayat 32 memang mengatakan demikian, tapi ternyata di ayat 33 Allah kemudian mengatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Dan bagi orang yang tidak mampu nikah, yasta'fif, hendaklah dia menjaga dirinya sampai Allah memberikan kecukupan. Artinya di ayat 32 Allah memberikan janji mencukupi, tapi kemudian di ayat 33 Allah juga mengatakan kalau emang belum mampu, jaga diri saja dulu. Apa maksudnya belum mampu? Tentu bukan belum mampu dalam hal berjima, karena normalnya semua orang mampu berjima. Ini adalah ketidakmampuan dalam hal finansial. Maka jaga dirilah. Orang yang tidak punya nafsu tidak perlu diperintah jaga diri, karena dia tidak punya syahwat, maka tidak perlu ada yang dijaga begitu ya. Ini kan bagi orang yang punya kesehatan badan, mampu berjima tadi, tapi tidak punya kekuatan finansial, maka jaga diri saja dulu sampai Allah cukupkan Anda untuk bisa menikah. Apa yang artinya menjaga diri dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya,
Anak-anak muda siapa yang sudah mampu baat itu cukup finansial dan juga sehat badan, mampu menggauli dan melahirkan anak, maka kawin. Tapi kalau dia tidak mampu, waman lam yastati fa alaihi bisawm, orang yang tidak mampu baat, tidak mampu dua itu, badannya enggak sehat atau juga finansialnya kurang sehat, maka dia jaga diri, yang disebutkan oleh ista'fif, menjaga diri dengan apa? Dengan puasa. Nah, perintah puasa ini tentu jaga diri bagi orang yang punya syahwat tapi nggak punya duit. Karena kalau ini bagi orang yang nggak mampu berjima, ya buat apa puasa? Puasa gunanya menahan syahwat. Kalau dia udah nggak punya syahwat, ngapain dia puasa? Maka itu teman-teman yang dirahmati Allah, tidak seperti itu kita memahami ayat atau riwayat tentang menikah bikin kaya, begitu. Karena hadis-hadis yang ada justru bertolak belakang. Kalaupun ingin mencari kekayaan, banyak jalur lain selain nikah. Nikah bukan satu-satunya jalan. Justru kalau kita ambil ini nikah, beresiko kepada orang yang kita nikahi. Dan itu dimakruhkan oleh ulama, menikahi orang untuk menyakiti karena tidak mampu memberikan nafkahnya. Lalu bagaimana memahami sabda Nabi Muhammad atau riwayat tadi tentang Sayyidina Umar yang mengaku aneh kalau ada orang nolak nikah karena Allah sudah menjanjikan untuk dicukupkan. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad menyebutkan salasun huqqu 'alallahi ayyughniyahum. Ada 3 orang yang berhak Allah cukupkan. Allah berhak membuat dia kaya. Salah satu dari 3 orang tersebut, an-nakihu yuridu ayyasta'fif, orang yang menikah tujuannya menjaga kesucian diri. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dalam hadis ini menjadi terang benderang bahwa nikah itu bikin kaya bukan karena nikahnya, tapi karena niat untuk menjaga diri alias ketakwaan. Berarti ini cocok dengan ayat-ayat Allah yang lain yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Artinya kekayaan di sini bukan karena nikahnya, tapi karena ketakwaannya dengan tujuan dia menjaga diri. Maka orang yang nikah dengan tujuan kaya nggak masuk nih dalam hadis ini. Orang yang nikah buat gagah-gagahan, orang yang nikah buat style life saja, buat biar bisa pamer aja, nggak masuk dalam hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.